Kashmir. Nah, di video kali ini kita mau menceritakan apa ya, cerita-cerita aja lah ya, cerita-cerita biar kalau kalian nggak suka boring, aduh jangan boring, nggak boleh boring, kalian tonton aja sampai habis. Nah, jadi kemarin tadi malam aku itu dapat teleponan. Kami ini kan sedang LDM lagi bersama suami aku ada di Melaka dan kita sekarang ada di Kuala Lumpur. Nah, tadi malam itu kebetulan ada adiknya suami aku itu, karena kan gini teman-teman, di Pakistan itu perempuan jarang ya yang pakai handphone gitu. Jadi memang kalau adik iparku yang laki-laki ini pulang dari kerjaannya dan bertandang ke rumah kakaknya yang 1 jam perjalanan dari rumah mertuaku, 1 jam. Jadi dia tuh main ke rumah kakaknya ya teman-teman ya, main ke rumah kakaknya dan mereka barulah video call dengan aku. Nah, ini video call aku dengan keluarganya, tapi ini kakak ipar aku, kakak pertama suamiku gitu ya, jadi kakak kandungnya ini. Jadi aku memang sering video callan dengan kakak yang satu ini ya, dia sering call aku karena adiknya itu selalu main ke rumah dia gitu. Kakaknya itu mereka itu campur besar 9 orang ya, 9 orang, jadi separuh putih merah gitu dan separuh seperti yang kalian lihat lah. Suamiku itu sebenarnya putih, tapi karena ada di Malaysia ini jadinya kulitnya berubah menjadi coklat. Dan gitu kan kita ngobrol seperti yang kalian lihat, kita ngobrol. Terus pasti dong kalian tanya, pakai bahasa apa kakak ngobrol dengan keluarga suami? Nah, karena aku sedikit ya adalah ya kalau untuk menanyakan apa kabar ya, apalagi ngapain, yang standarnya itu masih bisa. Makanya di situ kita bisa ketawa kenapa di video call itu aku banyak ketawa karena di sekitar rumah kakak ipar itu sangat indah sekali teman-teman. Jadi aku bilang sama suamiku, aduh betapa senangnya aku bila di sana dan bermain TikTok. Jadi kata suamiku itu, iyalah. Nah, jadi kita ketawa di situ, dan itu yang aku tutupin itu stikernya teman-teman ya. Itu banyak jiran-jirannya kakak aku, jadi pemilihnya ya macam kita juga di kampung-kampung itu kan ada satu rumah gitu. Nah, yang di belakang, di samping, di depan, nah itu kan kadang-kadang bibi, paman, keponak-keponakan punya rumah gitu ya, jadi bersaudara-saudara tetangganya itu. Nah, begitu juga mereka di sana. Jadi itu saudara-saudara dari suami kakak ipar aku, dan mereka excited banget melihat adik iparnya yang bule ini. Jadi mereka itu sangat teman-teman, kepedean ya. Mungkin lihat Asika, kalian bisa lihat kan muka si Asika, kan mukanya muka anak-anak sana semua ya. Tengok aja tuh sama anaknya tuh yang baju pink itu anak kakakku ya yang kecil. Nah, jadi kan mukanya sama tuh sama anakku tuh, mirip. Nah gitu teman-teman, jadi mereka satu RT kalau sudah video callan, satu RT melihat menantu bulenya, adik ipar bulenya ini gitu ya kan. Jadi betapa senangnya ya kan kalau kita kesana. Aduh, jadi aku nggak sabar pengen kesana, tapi nggak bisa sekarang, ininya belum cukup teman-teman. Karena kalau untuk bolak-balik ya dari Indonesia, kan dari Malaysia tuh nggak ada gitu, bukannya nggak ada ya, memang karena setelah kita keluar dari Malaysia nggak diperbolehkan lagi masuk. Nanti dengar-dengar katanya 2022 baru dibuka lagi normal seperti biasa. Nah, jadi kalau kita balik 2022 ya bisa lah ya kita balik ke sana, dan berangkatnya dari sini jauh lebih murah teman-teman. Harganya itu bisa satu orang itu ada yang 3 juta, ada yang 4 juta gitu kan.
Nah, kita kan sudah 3 orang, pulang balik udah berapa gitu. Tapi kalau di Indonesia itu sekitar 7 sampai 8 juta untuk kita pulang dari sini, itu murah ya teman-teman ya. Karena kita kan 3 orang gitu, dan itu harus, aku maunya PP ya, jadi kita beli tiketnya PP. Jadi kalau nggak mau, tapi ya karena rencana kita itu memang mau stay di sana sampai 3 tahun dulu ya, untuk pergi aja kali ya. Nah, jadi kalau dari Indonesia itu sekitar 7 sampai 8 jutanya per orang. Kalian kali 3 sudah berapa? 7 kali 3 21 juta. 21 juta dikali lagi 2, 42 juta. Ya, itu untuk tiket saja, belum untuk kita beli oleh-oleh ya kan teman-teman. Ya namanya kita pulang merantau, pastilah sana family itu kan pikir ya mendapatkan pundi-pundi yang banyak. Nah, itulah kita juga pulang bukannya dari Malaysia ke Indonesia yang dekat saja gitu kan. Ini jauh, perjalanan naik pesawatnya pun 7-6 jam gitu teman-teman. Dan ya malu juga lah suami kalau nggak ada bawa uang ya kan. Jadi memang begitulah teman-teman, kalau menikah dengan kawin campur ya, banyak butuh biaya dari tiket-tiket pesawat, dokumen-dokumen itu, dari mulai perkawinan, melahirkan anak, kematian. Jadi itu semuanya membutuhkan dokumen sampai mati ya teman-teman. Nah, maka dari itu untuk kalian pikirkan dulu yang ingin menikah dan telusuri dulu pria yang kalian anggap itu baik ya teman-teman. Karena dari handphone ini memang terlihat baik, tapi pada kenyataannya kita belum tahu. Aku sendiri juga video call ngakak-ngakak dengan aku punya family di Pakistan. Ya, aku belum tahu bagaimana mereka, tapi aku berpikir positif, semoga mereka baik seperti suami aku gitu ya teman-teman. Kita positif aja pikirannya, tak yang negatif. Banyak ceritakan keluarga gini. Tiap orang kan beda-beda ya teman-teman. Dimanapun ada orang yang baik dan ada orang yang tak baik gitu. Tapi syukurnya teman-teman, suami aku itu di Pakistan itu sudah memiliki rumah. Jadi waktu dia tinggal di Pakistan itu dia kan bekerja di Pakistan. Nah, hasil gajinya itu dia bikin rumah karena tanah mereka itu lebar dan mereka itu hanya mencari bahan-bahan bangunan saja. Jadi kalau untuk tanah mereka udah nggak pikir lagi, sudah ada, tinggal cari-cari kayunya lah, cari semennya lah, cari bahan bangunannya ya teman-teman. Jadi suami aku itu sudah ada rumah, dan sekarang itu rumahnya lagi ditempati sama abang dia yang di atas dia ya. Dekat juga sama rumah mertua, jalan kaki aja menurut cerita suami sih gitu ya. Jadi rumah itu sederhana ya, di bawah gitulah, di bawah. Dulu sebelum ada terjadinya gempa bumi, rumah mereka tingkat karena mereka kan di Pakistan itu kan join. Jadi mereka tuh memang harus bikin rumah yang besar-besar, bertingkat-tingkat. Jadi kamarnya itu banyak. Nah, itu diisi oleh menantu-menantunya, anak-anaknya gitu teman-teman. Kalau yang perempuan ya dibawa keluar lah sama suaminya, tapi kalau yang laki-laki ya pasti membawa istri kan ke rumahnya. Jadi itu udah disiapkan semuanya. Dan ternyata waktu suamiku tuh masih ya kecil-kecil lah, masih lajang-lajang kayak gitu, ada kejadian musibah ya, gempa bumi besar. Dan itu rumahnya roboh dan mereka trauma. Bikin rumah yang gede-gede itu habis semua, soalnya rata dengan tanah. Dan sekarang itu mereka bikin rumah dari kayu-kayu teman-teman ya, dari kayu-kayu ya pokoknya kayu-kayu lah yang tidak beton-beton. Ada juga beton. Rumah suamiku ini juga aku lihat sih dari bataku kayak gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan ada batu bata yang kecil-kecil yang merah-merah.
Nanti aku lihat di sana dia batunya itu, dindingnya itu gede-gede, berarti bataku ya yang besar-besar itu ya. Nah itu dia buat dari situ. Sederhana sih, cuman karena dia sendiri yang ini ya. Mungkin kalau pas aku di sana ya, kita kan sudah zaman modern ya, udah banyak contoh-contoh rumah minimalis ya. Bisa aja sih kalau ada uang dikit-dikit kita rubah style minimalis, tapi ya dengan gaya-gaya orang sana lah gitu ya kan. Yang penting udah ada rumah. Dan aku tuh nggak mau join family teman-teman dengan saudara-saudara ya, karena nanti ya tahu sendiri kan, kalau jauh memang berasa wangi banget, kalau dekat nanti timbul penciuman yang bau-bau. Nah aku tuh orangnya baperan, apalagi aku tuh bahasa ya kurang, bahasa mereka, dan mereka itu semuanya itu kan nggak ada basa-basinya kayak kita kayak gini. Mereka tuh langsung aja, kalau nggak suka ya nggak suka. Nah gitu, nggak ada rasa segan-segan ya, itu untuk yang perempuannya sana gitu. Tapi suamiku ini kebanyakan segan loh orangnya, betul, kebanyakan segan. Kalau ketemu kawannya gini tak enak ya, aku sudah lihat lah suamiku tuh macam mana, dan dia tuh banyakan segannya, kebanyakan malunya itu teman-teman. Nah jadi kalian doakan ya, semoga rezeki kami lancar, rezeki kita lancar semuanya, agar aku bisa ya ngevlognya nggak di kamar-kamar ini aja. Sekali-sekali ya di hutannya Kashmir gitu ya kan. Aku udah nggak sabar sih ya sebenarnya, tapi ya semoga Allah mengabulkan lah apa yang ada di hati kami ya teman-teman ya. Ya udahlah, kalau otakku hari ini itu aja teman-teman ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu kalian harus like dan komen, dan kalian juga harus share aja lah, share ya kan. Oke, bye bye, thank you for watching.